Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau sampaikan beberapa kekurangan yang ada di Winfly M90E. Jadi kalian gak usah baper ya, karena sebenarnya semua kendaraan, baik mobil maupun motor itu pasti ada kelemahannya masing-masing. Nah ini jadiin bahan pertimbangan aja buat kalian sebelum beli motor ini ya. Pertama, ini kelemahan yang paling sering saya rasakan tuh di switch yang di sebelah sini. Ini untuk sennya ini terlalu jauh teman-teman, jarak jempol, baik kita mau ngesen kiri maupun ngesen kanan ya. Jadi setelah disen kanan dia nggak bisa dipencet kayak motor biasa, harus dibalikin. Dan ini jaraknya jauh loh dari jempol. Ini jempol laki-laki ya. Kalau jempol anak-anak perempuan gitu, mahasiswi emak-emak, kayaknya ini akan lebih jauh lagi, jadi kurang ergonomis. Terus pada saat mau netralin juga nggak bisa dipencet. Jadi kalau kalian biasa naik Scoopy, Honda Beat gitu-gitu ya, ini agak jauh, tidak ergonomis nih. Mestinya bisa dipencet ya, kayak lampu sen konvensional. Lalu selanjutnya ini lampu jauhnya nih, untuk ngedim nih teman-teman. Nih, untuk ngedimnya lebih jauh lagi teman-teman. Kalau motor konvensional kan di sini ya, tinggal cetek gitu ya. Kalau ini susah teman-teman. Jadi begini, jadi kita nggak bisa mainin high beam gitu ya teman-teman. Jadi agak ribet mainin high beamnya, karena pegangan kita agak jauh ke sini tuh. Beda yang di sini, ini agak jauh. Nah lalu masih tombol di sini, ini klakson. Klaksonnya udah kita pencet, ini nggak bunyi teman-teman. Tuh, ini udah mentok nih ya. Tuh, jadi harus ditekan lagi. Nah, jadi entah kayak ada nyangkut atau agak gimana gitu. Jadi ini motor baru ya teman-teman ya. Jadi memang ya bawaannya seperti ini. Ini udah dipencet nih. Ini udah dipencet nih, udah mentok nih. Tapi belum bunyi dia. Harus dipencet lagi. Nah, baru dia bunyi. Jadi harus didorong lagi. Nah, ini kelemahan di switch ini. Nah, lalu switch di sini juga nih ada kelemahannya, teman-teman. Jadi di sini ini nih mode untuk power. Jadi misalnya kita kan udah mode normal, mode sport. Nah, di atas mode sportnya ada mode boost, teman-teman. Jadi mode boost itu caranya ini kita pencet sambil kita gas. Nah, itu mode boost, teman-teman. Nah, untuk penggunaan mode boost ini memang harus ditahan dan digas, yang mana ini sangat tidak ergonomis ya. Masa kita ngegas sambil neken ini nih. Jadi kayak gini kita ngegasnya. Nah, ini sulit. Padahal mode boost ini digunakan untuk misalnya kita nyalip, teman-teman. Jadi mode boost itu mode di atas sport ya teman-teman ya. Mestinya mode boost ini bisa dipindahin ke sini aja teman-teman, dengan lokasi yang ya ergonomis ya, nggak kayak gini ya. Kalau kayak gini untuk mode boostnya malah berbahaya, neken sambil ngegas itu berbahaya teman-teman. Kalau mode ini hazard nih ya, hazard mah nggak apa-apa lah, jarang-jarang digunakan. Mode boost ini yang bahaya. Itu kelemahan di sektor switch, baik di kiri maupun di kanan. Lalu selanjutnya masalah lampu teman-teman. Jadi lampunya ini udah bagus sebenarnya. Tuh ya, sudah dual projector LED pula. Cuman masalahnya dia ini ketinggian teman-teman. Tuh, ini lagi terang ya. Jadi di low beamnya tuh terlalu tinggi teman-teman. Nah, dampaknya adalah bisa jadi menyilaukan orang, dan jarak lampunya itu terlalu jauh. Jadi banyak apa ya yang nggak tersinari di sininya teman-teman. Terlalu jauh. Nah, ini udah saya coba otak-atik, belum ketemu ya caranya untuk nurunin lampunya. Ada yang bilang dari lubang sini, tapi saya udah congkel-congkel nggak bisa juga. Kayaknya memang harus dibongkar batoknya, diturunin teman-teman ya. Ini kelemahannya nih kalau malam ya. Jadi lampunya udah bagus, cut off-nya udah bagus, tapi terlalu jauh teman-teman, sehingga banyak jarak kosong ya yang nggak tersinari di depan motor kita. Ini juga jadi perhatian ya kalau kalian sering bawa malam teman-teman. Nah, terus ini ya, hampir semua motor listrik ya, Winfly apalagi, untuk ini belum ada plat ya. Ini udah mau 2 bulan motornya belum ada plat. Jadi untuk ngeluarin faktur sama surut atau surat registrasi uji tipe itu butuh waktu 1 bulanan teman-teman. Itu baru ngurus faktur dan surutnya, belum ngurusin ke kepolisian untuk bikin platnya teman-teman. Jadi sangat lama untuk pengurusan surat-surat motor ini teman-teman ya. Yang jelas surut dan faktur itu dari factory, dari pabriknya Winfly itu sebulan. Sudah itu jadi baru kita ngurus lagi ke Samsat untuk bikin STNK, BPKB sama platnya. Itu lama banget teman-teman.
Oke, selanjutnya kelemahannya adalah dia ini pakai BLDC yang di rodanya, teman-teman. Ini ada beberapa kelemahan. Pertama, kalau velgnya peang ya, otomatis BLDC-nya juga rusak. Karena ini velg sekaligus BLDC atau dinamonya. Jadi jangan sampai peang nih teman-teman. Kalian nggak bisa ngehajar lubang pakai motor listrik yang BLDC-nya seperti ini. Kalau peang, kalian wajib ganti ini semua, yang mana harganya mungkin mahal ya teman-teman ya, nggak seperti harga velg. Lalu yang kedua, misalnya kalian bannya robek, bannya udah habis atau seperti apa, kalian butuh ganti ban. Nah ini nggak semua bengkel motor mau ngecopotnya teman-teman, karena ngecopot ban roda yang ada BLDC dinamonya ini harus kalian copot semua, karena dia harus ngecopot kabel dayanya tuh warna oranye tuh, itu harus dicopot teman-teman. Jadi ngebongkar ini nih sangat ribet, nggak semua bengkel motor mau, karena harus ngebongkar sama kabel-kabelnya yang oranye itu, baru kalian bisa ganti ban ya. Jadi agak susah mau ganti bannya, nggak semua bengkel motor mau ganti ban mobil ini, motor ini teman-teman. Nah jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya, kelemahan yang saya rasakan sejauh ini. Ini dayanya 1,5 kW atau 1500 watt. Jadi kalian tidak bisa berharap bakalan kuat-kuat banget nanjak. Saya udah coba ya di tanjakan ini aja nih, nih tanjakan mau masuk garasi ini aja, kalau stop and go nggak bisa teman-teman. Misalnya saya boncengan dengan anak gitu ya, atau boncengan dengan istri, di tanjakan ini aja stop and go ya, itu nggak bakal bisa teman-teman, nggak naik dia. Jadi kalau untuk tanjakan-tanjakan memang harus ancang-ancang, nggak bisa untuk stop and go. Dan juga kelemahannya motor listrik ini, kalau kalian belum tahu, kalau motor biasa kan kita bisa ngerem sambil ngegas gitu ya, misalnya di tanjakan. Kalau ini nggak bisa teman-teman. Jadi ketika remnya kita rem, itu gasnya nggak main teman-teman. Beda kayak motor matic, bisa ngegas sambil ngerem. Jadi pada saat lampu merah misalnya di tanjakan atau macet di tanjakan, nah ini akan sangat repot teman-teman ya, nggak bisa. Bener-bener nggak bisa teman-teman. Apalagi yang boncengan atau sendirian berat badannya besar. Jadi kita harus lepas remnya dulu baru gas, yang mana itu pasti akan kemundur kita. Dan pada saat mundur itu tenaganya karena cuma 1,5 kW ya teman-teman ya, itu nggak kuat untuk nanjak. Jadi jangan pernah pakai motor ini untuk stop and go, baik lampu merah maupun macet-macetan di tanjakan, karena nggak bakalan bisa teman-teman ya. Gak usah saya coba-coba jauh-jauh lah, di ini aja saya udah coba nggak bisa tuh, cuman turunan landai kayak gitu aja nggak bisa teman-teman ya. Tapi ya bukan salah motornya juga, ini kan motor entry level cuman 1,5 kW. Kalau kalian mau cari yang bertenaga ya ada yang 5 kW, ada yang 3 kW, yang harganya lebih mahal lagi, itu baru bisa bertenaga teman-teman. Apalagi ada yang fitur hill start assist, kalau ini nggak ada, itu harus jadi kalian pertimbangkan kan. Jadi ya motor ini cuman untuk jalan-jalan dekat, jalan-jalan datar yang nggak bawa beban banyak gitu ya. Buat ojol bisa nggak? Ya bisa aja, asal daerah ojolnya bukan daerah pegunungan teman-teman ya. Kalau sekedar di kota-kota aja bisa. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, beberapa kelemahan yang perlu jadi perhatian lah untuk kalian sebelum membeli motor M90E ini, Uwin Fly. Oke, terima kasih sudah menonton.